Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pertanyaannya pemirsa, bagaimana tindak lanjut kasus dugaan korupsi Basarnas yang melibatkan 2 anggota TNI aktif? Apakah akan ada penanganan konektivitas atau perkaranya di split? Yakni KPK hanya menangani sipil dan anggota TNI diserahkan ke Puspom TNI. Kita akan bahas selengkapnya dan kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro dan ada mantan Ketua KPK Abraham Samad. Selamat pagi Pak Kresno, selamat siang Pak Kresno, selamat siang Bang Samad. Selamat siang Mbak, selamat siang Mas Abraham. Selamat siang Mas Kresno, selamat siang. Pak Kresno, saya mau ke Pak Kresno terlebih dahulu. Kalau dari polemik yang menyeret Basarnas ini, publik semuanya sudah paham. Ada salah prosedur di penerapan hukum. Harusnya diproses di peradilan militer. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan yang belum clear adalah statusnya Marskal Madya Henry dan Letkol Arief ini sebenarnya sekarang bagaimana statusnya? Jadi sebagaimana disampaikan oleh Dan Puspom TNI, KPK sudah melayangkan laporan polisi termasuk berkas awal ke Puspom TNI itu pada Jumat jam 10.30. Dan Puspom juga sudah menjelaskan bahwa akan segera mempelajari kasus tersebut dan saya kira akan dengan segera menetapkan status hukum kepada Marsda HA dan Letkol ABC. Demikian, Mbak. Jadi Pak Kresno, kalau sekarang ini statusnya masih gantung ya, belum jelas status hukumnya apa karena ditarik dari KPK ke TNI? Bukan gantung ya, jadi kalau dari posisi hukumnya sih memang belum ada ditetapkan sebagai tersangka, karena kembali lagi kita harus mendalami laporan polisi yang diberikan kepada KPK. Tapi yakin bahwa Puspom TNI akan segera memproses ini dan akan segera membuat publikasi terkait dengan status kedua terduga tersebut. Oke, jadi harus ada tindak lanjut lagi. Pak Kresno, walaupun ada bukti sebenarnya yang ditemukan KPK, tapi memang diakuinya hanya sepihak oleh salah satu tersangka yang ada di KPK, yang mengatakan kalau memang ada inisiatif fee, demikian yang sudah disampaikan. Ini memulai prosesnya itu dari TNI seperti apa Pak Kresno? Jadi mungkin kalau bicara proses hukum secara umum, jadi ada laporan kemudian ke Puspom TNI, Puspom akan segera membentuk tim untuk mendalami dan kemudian sesegera mungkin akan ditentukan status hukum terhadap terlapor. Itu Mbak. Kemudian khusus untuk hal ini sebetulnya laporannya sudah jelas, tetapi persoalannya tindakan lanjutannya kan harus segera disampaikan. Apalagi kemarin ketika di KPK ada keinginan untuk diselesaikan secara terpisah dan kemudian akan diselesaikan secara koneksitas. Ini kan membutuhkan proses administrasi. Sehingga yakin saja bahwa ini tidak akan ditutup, ini akan segera dibuka. Karena komitmen Panglima TNI jelas bahwa segala tindak pidana yang mengganggu rakyat, yang melukai rakyat, kemudian ketika tindak pidana itu terkait dengan keuangan negara, ketika tindak pidana itu terkait dengan kedaulatan negara, Panglima tidak akan keras untuk melakukan pemeriksaan itu. Apalagi sekarang ini sudah viral, yang pasti Panglima apalagi korupsi. Dan Panglima pada hari Selasa kebetulan saya ada di ruangan berdua dengan beliau sangat kecewa karena dalam situasi kondisi saat ini masih ada prajurit TNI walaupun tidak dalam lingkungan organisasi TNI, di luar struktur TNI masih melakukan korupsi gitu ya, dugaan korupsi. Pak Kresno, pertanyaannya adalah kita tahu ada dugaan korupsi di sana. Apakah nanti akan menggandeng KPK? Pasti akan menggandeng KPK, pasti. Karena perlu saya sampaikan di sini, sebetulnya TNI dengan KPK itu punya hubungan yang baik. Pada tahun 2016 ada kasus korupsi yang hampir sama. Prajurit TNI tersebut berada di luar struktur TNI, kemudian yang
bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. OTT awal adalah dilakukan KPK. Kemudian saya kira penyelesaian sangat luar biasa karena yang sipil diselesaikan oleh KPK, yang militer diselesaikan di Puspom TNI. Di dalam pemeriksaannya dilakukan secara bersama-sama. Walaupun TNI yang di depan, tetapi KPK, penyidik KPK itu ada di belakang. Malah saya mendengar beberapa pertanyaan itu dititipkan. Jadi kemudian saksi-saksinya juga saling cross saksi begitu. Jadi sebetulnya kita sudah punya prosedur yang sangat baik kalau mengacu pada perkara tahun 2016. Baik, jadi kalau menghadapi anggota TNI aktif, memang TNI ada di depan, tapi di belakangnya ada KPK. Pak Samad, kalau akan menggandeng KPK, karena memang sebelumnya ada kesalahan prosedur, sejauh ini, setelah ini ke depannya, apa yang harus disiapkan KPK? Pertama begini Mbak ya, sebelum kita ini kan ingin membahas formalitasnya dan substansinya. Secara formal menurut saya tindakan pimpinan KPK ini adalah tindakan yang dungu dan memalukan. Saya terpaksa menggunakan kata-kata yang agak sarkasme. Kenapa saya menggunakan kata agak sarkasme? Karena seolah-olah pimpinan KPK lepas tangan dan mempersalahkan itu kepada bawahan. Mungkin Mas Kresno juga tahu kalau di militer itu kan nggak ada pimpinan, nggak ada anak buah yang salah ya, Mas Kresno. Yang salah itu biasanya atasan. Oleh karena itu menurut saya pimpinan KPK memperlihatkan sikap yang lepas tangan. Ya, padahal kita bisa lihat rentetan ya. Pada saat pertama Alex Marwata mengumumkan, kemudian setelah itu ada Pak Samad. pernyataan dari halo. Menyambung dari tindakan yang memalukan itu, ini sampai Direktur Penyidikan Asep Guntur mundur dari jabatannya. Apakah cukup sampai di Asep Guntur saja? Ya makanya tuh saya pikir kenapa sampai ada reaksi yang datang dari bawahan tiba-tiba mengundurkan diri, karena itu adalah salah satu bentuk ungkapan protes mereka terhadap pimpinan KPK. Kalau Mbak lihat sekarang kan udah beredar itu email seluruh pegawai KPK yang disampaikan secara terbuka untuk minta pimpinan KPK meminta maaf dan mengundurkan diri. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, adanya kekeliruan ini disebabkan bukan saja oleh bawahan ya, tapi ini juga disebabkan oleh pimpinan KPK. Oleh karena itu yang saya sesalkan karena seolah-olah pimpinan KPK tidak bertanggung jawab. Seolah-olah kesalahan ini, kekeliruan ini berasal dari penyelidikan, tim penyidik. Ini yang menurut saya sama sekali memalukan ya, dan tindakan dungu menurut saya. Oleh karena itu wajar saja kalau ada reaksi dari pegawai-pegawai KPK sekarang meminta pimpinan KPK mundur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin jelaskan Mbak, antara KPK dan TNI itu sejak saya tahun 2011, Mas Kresno, kita sudah adakan MOU ya. Jadi ada beberapa hal yang disepakati memang kerjasama gitu ya dalam pemberantasan korupsi, TNI mendukung dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kerjasama yang paling harmonis antara TNI dengan KPK yaitu TNI memberikan tahanan, rumah tahanan di Guntur, itu satu. Kemudian waktu zaman saya seluruh pegawai KPK itu diklatnya di Batu Jajar. Di markas Kopassus. Jadi kerjasamanya sudah harmonis banget, tidak ada masalah sebenarnya, sehingga ini mudah sekali dikoordinasikan ya menurut saya. Baik, jadi kerjasama selama ini sudah terjalin, sudah baik, tapi memang harus ada yang bertanggung jawab karena sampai ada yang mundur salah satunya. Pak Samad, Pak Kresno, jangan kemana-mana karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi dialog kita, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan sambung. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda. Ketika bicara pemberantasan korupsi itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semuanya berakhir dengan putusan yang saya kira sangat baik. Di dalam perkembangannya dikenal dibentuk Jambit Mill. Jambit Mill itu sebetulnya dalam konteks koneksitas. Pengalaman juga bahwa Jambit Mill sampai sekarang ini Anda tahu juga memproses
perkara TBP dan juga satelit orbit 123. Jadi jelas sebetulnya bahwa seorang militer itu tidak kebal hukum, seorang militer tetap tunduk pada hukum dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita akan lanjutkan lagi dialog pembahasan kita dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro dan ada mantan Ketua KPK Abraham Samad. Pak Samad, saya mau ke Pak Samad lagi. Pak Samad, ini saya kutip ya yang disampaikan oleh Deputi Penindakan dan juga Direktur Penyidikan. Karena itu bukti saya tidak mampu mengemban amanah sebagai Direktur Penyidikan dan PLT Deputi Penindakan, maka kemudian mengundurkan diri. Ini publik pasti terkejut, kemudian KPK juga namanya tercoreng karena orang akan mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban apa yang harusnya dilakukan pimpinan KPK. Ya, jadi sebenarnya itu udah ada email ya, email yang sudah mulai beredar di masyarakat. Mungkin hari ini sudah mulai jadi pemberitaan, email seluruh pegawai KPK yang meminta pimpinan KPK untuk minta maaf dan mengundurkan diri atas peristiwa ini. Dan pegawai-pegawai KPK tetap mendukung Direktur PLT, Direktur Penyidikan untuk tetap ya tidak mengundurkan diri karena dianggap ketidakprofesionalan dan kekeliruan ini sebenarnya yang bertanggung jawab harus adalah pimpinan KPK. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, menurut saya ini peristiwa yang sangat memalukan, Mbak Valen, karena baru pertama kali terjadi. Di masa-masa lalu ini kan ada koordinasi seperti tadi yang disampaikan Pak Kresno. Itu ada MOU sebenarnya antara KPK dan TNI, dan itu MOU sudah berlangsung lama. Mulai tahun 2012 itu sudah ada, dan sekarang, dan tadi Pak Kresno sampaikan 2016 mungkin sudah diperbarui lagi dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau koordinasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik. Dan yang ketiga, kalau kita melihat tadi seperti yang disampaikan Kapuspom, jadi ada dua pilihan. Ya, bisa satu dalam konteks koneksitas, bisa juga dalam bentuk split ya, pemisahan. Dan itu pernah terjadi di masa-masa lalu. Oleh karena itu, menurut hemat saya bahwa sebenarnya yang harus dilakukan KPK yaitu melakukan koordinasi ya, kerjasama dengan pihak TNI agar supaya kasus ini bisa dipertanggungjawabkan ke hadapan publik. Karena lagi-lagi bahwa mungkin kita semua paham ya bahwa kasus korupsi itu adalah musuh kita bersama ya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kresno bahwa Panglima pun merasa sedih ya. Dan marah bahwa ternyata masih terjadi juga korupsi. Oleh karena itu kita sudah bisa lihat bahwa sebenarnya teman-teman di TNI juga ya sama sekali memberi ruang yang sebesar-besarnya untuk dilakukan proses investigasi maupun penyelidikan terhadap kasus ini. Baik Pak Samad, jadi kesimpulannya kalau dorongannya adalah minta maaf, mundur, tapi ke depannya harus ada koordinasi lebih lanjut lagi. Pak Kresno, saya mau ke Pak Kresno. Ada lagi yang mungkin perlu diluruskan lagi, karena Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sudah sejak awal berkoordinasi dengan KPK terkait dengan kasus ini dengan TNI juga, bahkan sebelum menetapkan Kabasarnas menjadi tersangka. Dan tidak ada keberatan dari Puspom TNI. Ini adalah pernyataan yang disampaikan sebelumnya. Pertanyaannya, apakah ini benar Pak Kresno? Koordinasi per telepon kemudian datang iya, tetapi pada waktu koordinasi itu kita sudah pada komitmen bahwa tidak ada press release yang intinya press release harus dilakukan bersama, yang kemudian menetapkan status tersangka itu mestinya harus dari Puspom TNI. Ini kan malah mohon maaf, ini sepertinya kan kemarin kebalik begitu, tanpa ada TNI di sana, kemudian langsung di blow up dan kemudian jadinya berkepanjangan seperti sekarang ini. Yang pada intinya ya, ini kebetulan kita kan berkaca pada yang lalu. Yang lalu pun sebetulnya tahun 2016 ketika terjadi korupsi yang ada di Bakamla, itu semuanya dilakukan secara bersama. Ketika melakukan penetapan status tersangkanya khususnya di militer itu dilakukan secara bersama. Ketika penyidikan dalam konteks pemeriksaan juga dilakukan bersama dan semuanya dilakukan bersama. Tapi sekarang ini sebagai contohnya
dilakukan, mohon maaf, oleh KPK sendiri. Tidak ada kita. Malahan kita sendiri terdadak-dadak, kita terkaget-kaget. Oleh karena itu, Panglima merintahkan kita pada hari Jumat kemarin untuk coba menanyakan sebetulnya KPK gimana itu posisinya. Kita semua tahu bahwa penetapan tersangka itu kan harus ada 2 alat bukti dan ada pemeriksaan terhadap tersangka. Tetapi contohnya kabar Sanas itu kan belum diperiksa, belum apa, langsung ditetapkan dan kemudian publik seperti itu. Jadi sepertinya komitmen bersama di dalam penyelesaian perkara korupsi antara TNI dan KPK, kita merasa ditelikung di belakang. Oleh karena itu aparat di bawah kita dan Puspom dan sebagainya itu merasa kecolongan terkait dengan masalah ini. Demikian saya kira. Walaupun merasa kecolongan sejauh ini, tapi tetap akan menggandeng KPK ya Pak Kresno ya? Oh, pasti. Itu adalah komitmen Panglima dan komitmen kita bersama. Saya tadi mengatakan Panglima kalau terkait dengan masalah korupsi, terkait dengan keuangan negara tidak akan padang bulu. Semuanya akan diselesaikan dengan segera dan dengan hukuman yang keras. Pak Kresno, ada satu lagi yang mungkin perlu diluruskan lagi. Ada informasi dari KPK juga yang menyatakan kalau penyerahan sejumlah uang dari MR ke ABC ini dilakukan di parkiran bank di Mabes TNI. Kemudian dibantah kemarin dalam konferensi pers TNI. Pak Kresno, ini bagaimana penjelasannya? Mengapa ada 2 pernyataan yang berbeda? Publik jadi bingung. Ya, makanya ini kan kemudian jadi liar. Dari awal sebetulnya TNI itu selalu menginginkan, mari kita duduk bersama, komunikasi, koordinasi, kemudian kita sampaikan secara bersama. Sehingga isunya tidak liar. Terus terang di TNI menganggap ini sepertinya ada framing. Yang pertama adalah yang selalu mengungkap di media adalah TNI. Yang kedua adalah dilakukan di lingkungan TNI atau di wilayah TNI. Kemudian pertanyaannya ada apa kok sekarang ini TNI, dan sepertinya kita ditinggalkan. Ini yang kemudian menjadi kekecewaan di kalangan di bawah, dan itu menjadi concern kita bersama khususnya di lingkungan TNI. Jadi kembali lagi sebetulnya kita agak kecewa kenapa maju sendiri, sedangkan kita dari awal komitmen terkait dengan korupsi itu sudah sangat tegas. Demikian, Mbak. Baik, nanti habis ini saya akan tanya lagi ke Pak Samad karena ada mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang yang berpendapat bahwa 5 pimpinan KPK sebaiknya mengundurkan diri saja atas kesalahan prosedur penetapan anggota TNI aktif yang diduga tersangkut kasus korupsi. Kita akan dengarkan apa pernyataannya, pemirsa. Sebenarnya ini mungkin yang harus tanggung jawab ya pimpinannya sebenarnya. Pimpinannya siapa di sini berarti, Pak Saud? Ya pimpinan KPK lah semua itu yang 5 orang kan. Kan mereka harus hands on gitu ya. Mereka mengamati itu secara langsung, menginspirasi anak-anak supaya tidak ragu atau tidak ada salah dan seterusnya. Jadi memang ini bisa jadi Dewas juga harus turun tangan juga lah melihat ini. Pak Samad, sudah banyak sekali yang menyuarakan, mendorong, mundur, minta maaf. Mungkin tidak itu terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, kejadian seperti ini sebenarnya blunder seperti ini udah dilakukan pimpinan KPK berkali-kali, tapi dalam konteks yang berbeda ya. Oleh karena itu menurut saya pimpinan KPK kali ini sama sekali sudah tidak bisa lagi dimaafkan dengan berbagai macam kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan. Oleh karena itu saya sangat sependapat, bahkan dari kemarin-kemarin sejak terjadinya ini saya sudah berpendapat bahwa seluruh pimpinan KPK harus mengundurkan diri sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Karena sekali lagi Mbak Valen, tidak ada anak buah yang harus bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab mengambil alih ini adalah pimpinan kan. Jadi menurut saya pimpinan KPK itu jangan jadi pengejut ya. Dengan adanya peristiwa ini kan seolah-olah pimpinan KPK mau lepas tangan, minta maaf, dan kemudian bawahan yang mundur, bawahan yang dipersalahkan. Ini presiden yang sangat buruk sebenarnya bagi dunia penegakan hukum kita. Oleh karena itu sekali lagi saya peringatkan Dewas ini jangan sekedar jangan sekedar ada kelembagaan Dewas tapi tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu sekali lagi kita mendorong ya bahwa pimpinan KPK kali ini harus bertanggung jawab, dan salah satu bentuk bertanggung jawabannya mereka harus mengundurkan diri. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mundur.
menurut saya. Baik, jadi sudah banyak dorongan untuk bertanggung jawab, apapun itu bentuk pertanggungjawabannya. Yang intinya tadi kalau kata Pak Samad sudah blunder, tapi intinya kalaupun blunder jangan sampai mundur. Terima kasih Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro. Terima kasih mantan pimpinan KPK Abraham Samad sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.